Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Timothy Marbun. Kita akan ikuti lagi hari ini, saudara, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang akan berlangsung hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini akan menghadirkan terdakwa sekaligus Justice Collaborator Richard Eliezer yang akan menghadirkan saksi ahli. Persidangan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari hukum pidana yang dihadirkan penasihat hukum dari terdakwa Richard Eliezer. Sebelumnya Richard Eliezer juga menghadirkan saksi ahli filsafat moral Romo Frans Magnisuseno, psikolog klinis Riza Mariali, dan psikolog forensik Reza Indragiri. Richard Eliezer telah didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Para terdakwa diadili dengan pasal atau didakwa ini dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kita akan langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kami Intan Ashar yang akan memantau jalannya sidang pada pagi hari ini. Intan, selamat pagi. Sidang biasanya dimulai pada pukul 10 dan kali ini Eliezer akan atau kubu Eliezer akan menghadirkan ahli. Apa informasi yang sudah Anda dapatkan terkait dengan siapa yang akan dihadirkan dan pukul berapa sidang ini akan dimulai? Ya, benar sekali. Memang kalau informasi yang kami dapatkan pula, sidang rencananya akan berlangsung sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa Richard Eliezer sendiri sudah berangkat dari Barreskrim menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kalau saksi ataupun ahli yang akan dihadirkan pada hari ini terkait dari ahli yang meringankan, di sini kami juga sudah bertanya secara langsung kepada kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi, begitu, di mana Roni Talapesi mengatakan bahwa dirinya menginformasikan akan adanya satu orang ahli yang kemudian akan hadir di dalam persidangan pada hari ini untuk membahas terkait dari hukum pidana, begitu. Dan juga sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa ahli ini terkait dari merupakan seorang penyusun RKUHP. Nah, kalau kita berbincang terkait dari ahli yang meringankan, sebelumnya juga pada hari Senin yang lalu Richard Eliezer juga sudah mendatangkan 3 orang ahli yang meringankan. Di antara ketiga orang ahli tersebut adalah yakni guru besar filsafat moral Profesor Romo Frans, kemudian ahli psikologi Riza Mariali, dan juga psikolog forensik yakni Reza Indragiri. Adapun beberapa petikan yang cukup menarik pada persidangan di 2 hari yang lalu ini, saudara, yakni terkait dari di mana di sini terkait dari perintah atasan yang tidak bisa dibantah, begitu, dan juga terkait dari kepatuhan Eliezer yang memang dinilai secara psikologi sangat patuh terhadap atasan ataupun terhadap perintah, maksud kami. Nah, saudara, terkait dari hal ini pula ada informasi yang disampaikan oleh Reza Indragiri selaku dari ahli psikologi forensik di muka persidangan, di mana dalam hal tersebut Reza Indragiri menginformasikan bahwa Richard Eliezer ini sendiri diterjemahkan sebagai superior order defense ataupun pelaku membela dirinya akibat adanya sebuah tekanan dari atasan. Nah, atasan inilah yang dimaksud dengan superior tersebut. Di dalam khazanah psikologi forensik ini terkait dari hal ini diperlukannya 3 tahap untuk memastikan dan meyakinkan apakah klaim dari superior order defense tersebut diterima atau tidak, saudara. Adapun 3 klaim tersebut adapun 3 tahap tersebut adalah di mana yang pertama memang adanya benar-benar ada tekanan secara objektif. Kemudian yang kedua, jika ada tekanan, maka apakah memiliki kesempatan untuk menjauhi tekanan tersebut atau tidak memiliki kesempatan untuk menjauhi tekanan tersebut. Nah, apabila tidak memiliki kesempatan untuk menjauhi tekanan tersebut, saudara, maka ini artinya akan masuk ke tahap yang ketiga, yakni adanya resiko ataupun konsekuensi yang akan didapat sekiranya akan menentang atau melawan dari tekan tersebut sehingga menimbulkan sesuatu yang fatal. Nah, dalam hal ini, saudara, kepatuhan seseorang dalam melakukan perbuatan jahat juga ditentukan dari siapa pemberi instruksi tersebut. Dalam artian memang dalam hal ini sudah disampaikan bahwasanya dalam sidang obstruction of justice juga
Verdi Sambo menegaskan bahwa memang untuk dari perintah ini sendiri tidak bisa untuk dibantah oleh bawahan begitu. Nah, tentunya itu merupakan petikan dari cuplikan sidang yang kemarin, saudara. Untuk sidang yang hari ini kita masih akan nantikan apa kemudian nanti akan disampaikan oleh para ahli di persidangan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Intan Nasar. Nanti kita akan ikuti bagaimana jalannya sidang dan siapa sebenarnya akan dihadirkan dalam sidang untuk menjadi atau memberikan keterangan ahli dari pihak Richard Eliezer. Terima kasih Intan, nanti kami akan kembali ke Anda saat sidang telah dimulai.